Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Titik Kusmantini, SE, MSI, selaku Ketua Jurusan Manajemen. Yang terhormat Ibu Dr. Widi Triastuti, SE, MSI, selaku Koordinator Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ketua Himpunan Program Studi Manajemen yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Saudara Bagus Dwi Cahyo selaku Wakil Ketua Himpunan Program Studi Manajemen, serta seluruh mahasiswa manajemen Angkatan 2024 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul secara virtual di acara KRS Edu ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Azhara Widya, selaku MC yang akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini dalam kegiatan KRS Edu sampai selesai. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan KRS Edu. Kepada Saudari Lutfi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Titi Kusmantini, SE MSI, selaku Kepala Jurusan Program Studi Manajemen. Yang saya hormati Ibu Dr. Widi Triastuti, SE MSI, selaku Koordinator Program Studi Manajemen. Yang saya hormati pula Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Bagus Dwi Cahyo selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen serta seluruh masyarakat mahasiswa manajemen angkatan 2024 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Baik, Ibu dan teman-teman ini. Kegiatan sosialisasi input KRS ini kami selenggarakan sebagai sarana pendamping awal bagi teman-teman khususnya mahasiswa angkatan 2024 untuk memahami tata cara input KRS dengan lancar dan tepat. Selain itu, sosialisasi ini juga kami sampaikan, selain ada sosialisasi cara input KRS, nantinya juga akan disampaikan dari Oke, baik. Mohon maaf atas kendala. Kak, masuk nggak sinyalnya? Saya lanjutkan sambutannya. Mohon maaf Ibu dan teman-teman sekalian. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, Ibu dan baik Ibu pengelola jurusan dan teman-teman sekalian, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasme dari Ibu pengelola jurusan serta teman-teman sekalian dalam kegiatan hari ini. Jadi kegiatan sosialisasi input KRS ini kami selenggarakan sebagai sarana pendamping awal bagi teman-teman mahasiswa khususnya angkatan 2024 untuk memahami tata cara input KRS dengan lancar mengingat teman-teman mahasiswa angkatan 2024 ini akan melaksanakan KRS yang pertama kalinya pada semester 3 nanti. Selain itu, selain kita akan menyampaikan sosialisasi input KRS, nantinya juga akan disampaikan kurikulum dari pengelola jurusan yang dimana kurikulum ini juga tentunya penting dan dibutuhkan sebagai dasar dalam kita merancang rencana studi ke depannya.
Jadi kami berharap kegiatan ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya dan membantu semua dalam melakukan input KRS pertama kalinya besok. Akhir kata dari saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin. Cukup sekian sambutan dari saya. Akhir salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Lutfi atas sambutannya. Lalu selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Program Studi Manajemen. Namun dikarenakan Saudara Rifki Maulana sedang berhalangan hadir, maka sambutan akan disampaikan oleh Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen. Kepada Saudara Bagus Dwi Cahyo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Dengar, Mas. Terdengar, Mas. Dengar, Oke, Mas. oke, kalau begitu saya lanjutkan. Yang terhormat Ibu Dr. Titik Kusmantini, SEMSI, selaku Kepala Jurusan Manajemen. Yang terhormat juga Ibu Widitri Astuti, SEMSI, selaku Koordinator Program Studi Manajemen. Yang saya banggakan teman-teman dari Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, serta yang saya banggakan pula teman-teman manajemen khususnya 2024. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa karena sudah memfasilitasi dari teman-teman manajemen, khususnya manajemen Angkatan 2024 untuk kegiatan sosialisasi KRS. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Ibu Titi Kusmantini dan juga Ibu Widi Triasuti selaku Kepala Jurusan dan juga Koordinator Program Studi yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi pada acara hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman manajemen 24 yang sudah hadir dalam acara sosialisasi KRS pada siang hari ini. Saya berharap acara kali dapat berjalan lancar dan sukses tanpa hambatan sama sekali. Selanjutnya, jadi sosialisasi KRS adalah salah satu fungsional dari divisi AKESMA yang mana ini juga salah satu kegiatan yang sasarannya untuk manajemen untuk KM manajemen itu sendiri khususnya untuk teman-teman maba. Karena di sini kan juga teman-teman maba masih belum pada tahu bagaimana cara menginput KRS dengan benar. Jadi kami dari teman-teman Human dan juga teman-teman APESMA memfasilitasi teman-teman dari KM Manajemen 24 untuk mengadakan sosialisasi KRS dengan mengundang dari pihak jurusan selaku pihak yang berwenang dalam mensosialisasikan dan harapannya adalah nanti setelah sosialisasi KRS dan juga KRS dimulai tidak ada apa ya dapat meminimalisir kesalahan penginputan KRS dari teman-teman mahasiswa manajemen sehingga nantinya juga tidak ada apa ya banyak keluhan atau hambatan dalam proses input KRS. Mungkin itu cukup sekian sambutan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Bagus Dwi Cahyo atas sambutan yang disampaikan. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua Jurusan Manajemen kepada Ibu Dr. Titik Kusmantini, SEMSI. Dengan hormat kami persilahkan. Mbak Mbak Vina, suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak semua. Terkhusus untuk yang ikut hadir Zoom siang ini adalah mahasiswa yang masuk semester 3 ya, semester 3 dan nanti ada sesi lanjutan untuk mahasiswa yang semester 5 dan 7 ya.
Untuk yang semester 3 ada baiknya eh, tadi yang disampaikan AMJ eh, ikut join siang ini agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan rencana studi atau KRS gitu ya. eh, Nanti jangan sampai eh, mengambil mata kuliah itu eh, tidak tahu kalau mata kuliah prasyarat atau mata kuliah itu pilihan yang harusnya hanya diambil sekian tapi diambilnya berlebih gitu ya. Jadi memang harus memahami tentang kurikulum ya. Mahasiswa harus paham dengan kurikulum. Nah, nanti kalau untuk ranah penyampaian kurikulum itu eh, kami persilakan Bu Koordinator Program Studi. Saya share PPT dulu lah untuk mengawali. PPT-nya kelihatan? Kelihatan, Mbak? Kelihatan, Bu. Ya, Kelihatan, Bu. baik. Baik, ini untuk mengawali eh, sosialisasi siang ini, ya mungkin adik-adik nanti biar nggak salah sebut ya siapa sih pengurus jurusan, siapa sih yang memberikan layanan akademik di jurusan manajemen. Kita perlu sampaikan tadi sudah diperkenalkan sebagai kepala. Nah, yang betul itu ketua jurusan. Ya, jadi biar nggak salah lagi untuk struktur yang ada di jurusan itu ada ketua jurusan, ada sekretaris jurusan, kemudian yang mengelola akademik di tingkat prodi itu ada koordinator program studi sarjana dan koordinator program studi magister. Ya, jadi eh, perkenalkan ya adik-adik, ini saya selaku ketua jurusan manajemen. Ya, nah yang hadir kali ini tentu yang punya kewenangan untuk memberikan edukasi tentang kurikulum adalah koordinator program studi atau Bu Dr. Widi Triastuti ya. Jadi sebagai koordinator program studi program sarjana ya jurusan manajemen ya. Baik. eh ini sebenarnya sudah disampaikan di setiap KRS-an yang 1 tahun lalu ya 1 tahun lalu. Namun karena adik-adik waktu itu kan maba, nah itu masih paket ya. Jadi itu mungkin yang hadir dulu yang sekarang semester 5 ya semester 5. Ini belum hadir nanti ya. Baik, jadi eh, 1 tahun lalu itu jurusan manajemen khususnya program sarjana itu sudah mengesahkan kurikulum MPKM ya kurikulum MPKM yang berbasis OB ya jadi kenapa MPKM rancangan kurikulum jurusan manajemen itu memberi kesempatan bagi mahasiswa manajemen mau belajar di dalam kampus ataupun di luar kampus ya jadi ada kesempatan mahasiswa untuk memilih proses pembelajarannya di dalam kampus atau di luar kampus. Nah, untuk di dalam kampus, mahasiswa diberi pilihan bisa mengambil mata kuliah di luar prodi, tapi masih dalam satu fakultas. Tapi untuk di luar prodi, lintas fakultas itu belum terakomodir di kurikulum 2024. Tetapi untuk belajar di luar kampus itu mahasiswa sudah bisa mendaftar ketika ingin kuliah di Brawijaya. Kemarin udah ada pendaftaran mahasiswa inbound yang ada di Brawijaya. Nanti juga mahasiswa bisa student exchange dengan perguruan tinggi yang menjadi mitra UPN Veteran Yogyakarta. Biasanya yang menjadi apa langganan mahasiswa manajemen untuk student exchange itu di Universitas Malaya, Malaysia. Nah, itu melalui proses seleksi ya, proses seleksi dan dikoordinir oleh Kantor Urusan Internasional.
Ya, eh, untuk outbound belajar di luar kampus itu yang ke luar negeri dulu ada IISMA. Nah, sekarang udah nggak ada ya. Eh, ya karena alasan isu nasional efisiensi anggaran ya. Jadi International Student Mobility Awardee ya beasiswa untuk mobilisasi mahasiswa ke luar negeri itu sudah nggak ada ya. Yang ada dulu ada MSIB ya, belajar di luar kampus, artinya mahasiswa belajar di dunia industri ya, di perusahaan, bisa di lembaga pemerintah juga ya, bisa di NGO juga ya, tergantung mitra Dikti ya. Dulu namanya itu MSIB ya, jadi bersertifikat ya, jadi magang ke perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra Dikti yang nanti bisa memberikan sertifikat ya untuk ke apa namanya untuk proses pembelajarannya di perusahaan tersebut ya. Nah, itu kompetisi. Nah, sekarang MSIB itu diganti skemanya sekarang yang sedang akan diambil oleh mahasiswa semester 5 dan 7 idealnya ya. Dulu MSIB itu kan juga idealnya untuk mahasiswa yang sudah mulai konsentrasi. Jadi untuk mata kuliah wajib prodi itu udah terambil tidak untuk pengayaan apa konsentrasi untuk aplikasi-aplikasi ilmu manajemen di perusahaan itu praktikalnya itu mahasiswa boleh belajar di luar kampus yang selama 1 semester. Jadi itu kalau nanti dapat uang saku itu namanya MSIB. Kalau sekarang namanya magang berdampak ya, magang berdampak. Jadi sebenarnya sama. Jadi esensinya tuh sama. Cuman oleh pencetus magang berdampak itu magang berdampak ini mempunyai apa ya target outputnya itu berbeda dengan yang MSIB. Kalau MSIB itu outputnya luaran dari kegiatan magangnya lebih untuk pengayaan soft skill bagi mahasiswa itu sendiri. Ya, pengayaan soft skill. Pengayaan soft skill bagi mahasiswa itu sendiri. Ya, dengan nanti mahasiswa harus menyelesaikan proyek yang didesain oleh mitra perusahaan tempat dia magang atau dengan beberapa kasus yang harus difasilitasi perusahaan untuk mahasiswa belajar problem solving. Nah, kalau berdampak ini harapannya proyek yang diselesaikan mahasiswa selama magang itu juga ada outcome ya berdampak pada mitranya juga. Jadi ada kontribusi untuk peningkatan outcome yang akan diperoleh oleh mitranya juga. Jadi tidak serta-merta hanya untuk meningkatkan soft skill mahasiswa. Jadi eh, desainnya itu seperti itu, sehingga ketika belajar di luar kampus di perusahaan yang sudah terdaftar nantinya, mahasiswa itu bisa konversi mata kuliah ya dengan jumlah mata kuliah yang dikonversi itu antara 10 sampai 20 SKS. Dalam 1 semester, mahasiswa tidak belajar di dalam kampus. 1 semester penuh, mahasiswa belajar di luar kampus. Jadi seperti itu, ya, magang berdampak itu, atau dulu MSIB. Nah, di jurusan manajemen untuk semester 6 bagi yang mahasiswa tidak lolos MSIB tapi ingin ingin belajar di luar kampus, magang dengan mitra jurusan atau mitra prodi, kemarin sudah dieksekusi. Ya, ada 11 mitra tempat mahasiswa itu magang. Namun kemarin karena eh, baru pertama kali ya program magang di Mitra Prodi itu belum terimplementasi dengan baik karena ada feedback dari mitra kita yang mengeluhkan mahasiswa itu tidak penuh terlibat dalam kegiatan magang. Karena mahasiswa yang magang itu masih mengambil mata kuliah lain yang tidak boleh untuk konversi. Jadi mahasiswa magang ini sering izin karena harus ikut kuliah ya
Idealnya kan karena belajar di luar kampus ya nggak usah ke kampus. Jadi satu semester tuh penuh belajar di luar kampus ya tempat dia magang begitu ya. Jadi perlu dipahamin untuk magang berdampak nanti mahasiswa nggak boleh apa mengambil mata kuliah di kampus eh, ya, karena mata kuliahnya nggak bisa untuk konversi, jadi tetap ikut kuliah. Jadi nggak boleh ya. Jadi perlu dipahamin. Nah, itu yang kurikulum 2024 ya. Selain ada magang, kemarin udah juga ada Bina Desa ya, Bina Desa. Oke, itu yang perlu kami sampaikan, sekedar sosialisasi. Untuk yang mata kuliah yang ada di kurikulum 2024 itu perubahan kurikulum itu sesuatu yang perlu dilakukan ya oleh prodi ya karena kita itu harus adaptif ya dengan tuntutan pasar ya. Eh, Kalau pasar itu membutuhkan eh, keterampilan atau kompetensi pada lulusan kita, maka rancangan mata kuliah, struktur mata kuliah yang didesain itu harus mampu memperkuat kompetensi lulusan kita sesuai kebutuhan pasar. Nah, kurikulum 2024 itu juga sudah menyesuaikan dengan tuntutan pasar, khususnya eh, rancangan mata kuliah yang didesain oleh asosiasi internasional. Nah, di situ ada mata kuliah yang perspektif global itu seperti green management atau sustainability ya, karena dalam mengelola manajemen bisnis maka mahasiswa itu perlu memahami tentang konsep-konsep sustainability atau bagaimana keberlanjutan bisnis dengan isu tentang manajemen yang pro lingkungan, yang lebih ramah lingkungan. Makanya ada perombakan struktur mata kuliahnya. Juga ada design thinking karena di era yang sangat kompetitif itu membutuhkan eh, kreativitas ya mahasiswa dalam pemecahan masalah. Nah, problem solving. Nah, di mata kuliah design thinking ini diharapkan membekali mahasiswa untuk bisa terampil dalam pemecahan masalah ya. Jadi nilai nilai tambahnya adalah meningkatkan kekritisan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan gitu ya. Nah, selain adanya tambahan mata kuliah yang berperspektif internasional, itu juga kurikulum prodi manajemen program sarjana juga menambah 4 mata kuliah lintas prodi. Nah, ini nanti akan disampaikan Bu Dr. Widi bagaimana mekanisme untuk mengambil mata kuliah lintas prodi ini ya. Apakah ini diambil di semester berapa, kemudian apakah 4 mata kuliah lintas prodi ini harus dikunci seperti pengalaman semester Gasal tahun lalu. 4 mata kuliah ini kan harus diambil bersama-sama untuk mendukung IKU. Jadi diambil di semester 5, eh, empat-empatnya harus diambil di semester 5, baru bisa mendukung indeks kinerja utama perguruan tinggi. Jadi prodi ini kan memang harus mendukung IKU ya, IKU universitas ya. Apakah tahun ini semester Gasal ini apakah harus diambil bersamaan nanti dari hasil koordinasi Bu Korprodi dengan eh, bidang akademik yang ada di universitas nanti akan diinformasikan. Ya, ada 4 mata kuliah ya, anak-anak nanti akan divisualisasikan untuk kurikulumnya oleh Bu Korprodi. Kemudian ada juga penggeseran mata kuliah, ya, penggeseran mata kuliah di apa yang tadinya ditawarkan di semester 4 tapi digeser di semester 5. Nah, ini juga kemarin menjadi pemicu kegaduhan dalam proses KRS-an di manajemen ya. Kemudian nah, sebenarnya merubah ini filosofinya hanya strukturnya itu dibuat sedemikian rupa agar
proses penyelesaian studinya itu lebih cepat gitu. Jadi tim kurikulum itu selain adaptif dengan tuntutan pasar tentang kompetensi lulusan juga memikirkan bagaimana rancangan kurikulum atau struktur mata kuliah yang ditawarkan per semester itu bisa mendorong mahasiswa itu mengambil menyelesaikan studinya itu dengan cepat gitu. Kemudian juga ada mata kuliah praktikum yang kurikulum sebelumnya nggak ada. Nah, ini ada mata kuliah praktikum yang memang wajib diambil bagi semua mahasiswa karena memang tujuannya untuk penguatan penguatan metodologi, penguatan mahasiswa untuk bisa menyelesaikan skripsi secara mandiri. Jadi ada praktikum SPSS, jadi itu berlaku untuk semua mahasiswa. Kemudian ada praktikum yang ditawarkan untuk masing-masing konsentrasi. Jadi kalau ada praktikum mahasiswa yang peminatannya pemasaran, itu nanti nama praktikumnya berbeda. Ada yang untuk mahasiswa yang konsentrasi keuangan, yang operation berbeda. Nah, itu yang disebut professional learning, professional learning basic dan professional learning advance ya. Jadi ada dua praktikum yang konsentrasi. Jadi ini jangan diambil semua. Eh, Cukup kalian ambil praktikum yang sesuai peminatan. Oke, jadi itu jangan sampai ya pilihan minat itu harusnya apa minimal misalnya 12 SKS ya kalian ambil 15 dan nanti kalian boros waktu ya boros energi karena yang 3 SKS atau satu mata kuliah akan dihapus karena komposisi pilihan pilihan minatnya itu 12. Kenapa harus ambil 15? Termasuk ini praktikum ini kalian itu peminatannya pemasaran ambil praktikumnya di luar pemasaran ya itu nanti juga akan di-delete karena tidak sesuai ya tidak sesuai dengan peminatannya. Jadi memang harus hati-hati untuk merancang rencana studinya jangan sampai salah ya. Untuk yang terakhir adalah bobot SKS untuk skripsi. Ya, kalau skripsi yang kurikulum 2024 itu bobotnya lebih besar ya, lebih besar. Sebenarnya skripsi ini eh, tidak wajib bagi mahasiswa. Mahasiswa punya pilihan lain, tapi mahasiswa manajemen untuk yang program sarjana belum menggunakan opsi lain untuk tugas akhir skripsi. Opsi lainnya itu apa? Ya, itu adalah publikasi. Jadi ada peraturan rektor untuk tidak menyusun skripsi, tetapi mahasiswa membuat karya ilmiah yang publish di jurnal. Nah, itu yang belum ada yang memilih jalur itu. Padahal itu jauh lebih cepat ya, karena kalau menyusun skripsi 100 halaman itu butuh waktu kurang lebih ya 4 bulan sampai eh, 1 semester ya kalau cepat, kalau lama ya bisa 2 semester. Nah ini sebenarnya opsional ya. Oke, kemudian nanti adik-adik yang semester 3 itu juga mungkin ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan eh, yang berpengantar bahasa Inggris. Nanti akan diinfokan Bu Korprodi kode mata kuliahnya seperti apa. Nah, rencananya untuk mata kuliah berpengantar bahasa Inggris itu ada beberapa mata kuliah. Di sini untuk yang S1 itu ada eh, 7 ya, 7 ya. Ini yang pengalaman ya, ini beberapa semester sudah ditawarkan ke mitra UPN, perguruan tinggi yang ada di luar negeri, ada di Malaysia, ada di Filipina, ada di Rusia. Nah, ini banyak diminati. Jadi mata kuliah seperti Total Quality Management, Costing Human Resource, Sustainability and Green Management tadi, Design Thinking, Risk Management, Strategic Leadership, dan Digital Marketing itu banyak sekali peminatnya. Mungkin aja jamnya nanti akan disesuaikan karena untuk mahasiswa pengalaman semester kemarin karena ada mahasiswa dari Rusia, mitra mitra UPN dari Rusia itu
eh, jeda waktunya itu kalau kita pagi di sana tengah malam. Jadi itu kenapa mahasiswanya jadi nggak bisa aktif mengikuti pembelajaran secara daring karena perbedaan waktunya itu belum dipertimbangkan. Nah, ini mungkin nanti kita akan plotting untuk mata kuliah ini mempertimbangkan perbedaan waktu dengan mitra yang ada di luar negeri. Oke. Kemudian ini informasi yang ke-10 itu untuk seminar proposal. Ini kan sudah masuk konsentrasi. Nah, untuk kebijakan universitas itu kan ada pemberlakuan kapasitas kelas minimal dibuka itu ada syaratnya. Nah, nggak boleh kelas kecil hanya 2 orang, 5 orang gitu ya. Jadi dan juga temuan dari tim penjaminan mutu yang mengevaluasi beban kerja dosen yang belum merata sesuai kompetensi, maka sudah eh, ti- 2 semester yang lalu itu sudah diberlakukan untuk pemilihan konsentrasi itu mahasiswa harus mendaftar ya. Jadi Korprodi sudah mempunyai pemetaan untuk peminatan mahasiswa khusus untuk semester 5. Adik-adik yang semester 3 ini juga perlu kami infokan. Jadi besok kalau udah mau ambil mata kuliah peminatan, nggak bisa ujuk-ujuk ambil mata kuliah. Jadi harus memperoleh persetujuan. Jadi harus mengisi Bitly untuk pendaftaran mata kuliah konsentrasi atau seminar. Jadi itu akan diseimbangkan dengan kapasitas dosen yang ada di jurusan manajemen ya. Jadi harus ini mungkin karena udah beban anunya apa udah selesai semester 4 mau ambil mata kuliah konsentrasi. Nah, itu konsultasi dulu ya. Jangan jangan anu apa langsung apa KRS karena kalau nggak terdaftar nggak bisa. Oke, untuk mata kuliah minat itu eh, di setiap semester itu ada ditawarkan itu untuk berkonsentrasi itu 3 mata kuliah gitu ya. Kemudian juga eh, ada info lagi, mungkin ini berubah ya. Ini nggak perlu aja ya. Jadi kurang lebih itu yang pengantar dari kami. Jadi dalam merancang rencana studi untuk adik-adik mahasiswa yang sekarang masuk semester 3, tentu beban rencana studi atau SKS ya, SKS yang diambil itu harus kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian. Nah, kemampuan kalian itu dilihat dari IPK-nya, berapa IPK kumulatif semester 1 dan 2. Nah, eh, untuk beban idealnya kalau di atas 3,5 berapa, 3 berapa, rentang 2,75 sampai 3 berapa. Nah, itu di panduan akademik ada. Jadi jangan sampai kalau kita itu secara kemampuan kemampuan itu tidak memungkinkan ambil 24 SKS, nanti malah tidak maksimal. Jadi gitu ya. Jadi eh, sesuai porsi SKS-nya diambil sesuai kemampuan. Nah, kemampuannya itu disesuaikan IPK-nya. Kemudian kalian itu harus memplanning apakah saya nanti akan mengikuti pembelajaran di luar kampus. Nah, itu di semester berapa? Kalau memang di semester 5 saya mau melakukan pembelajaran di luar kampus, kalian harus paham mata kuliah konversi itu apa saja yang bisa digunakan, yang dipilih untuk konversi. Nah, itu biar maksimal. Jangan sampai semester 5 masih ngambil mata kuliah wajib. Nah, kalian bisa dahulukan mata kuliah wajib yang tentunya harus memenuhi prasyaratnya. Itu bisa diambil lebih cepat didulukan sehingga nanti pas kalian belajar di luar kampus itu kalian bisa eh, me, apa, me- mem-
mengambil mata kuliah dengan jumlah SKS untuk konversi itu bisa maksimal. Karena tadi rentang konversinya kan 10 sampai 20 SKS. Jadi kalau dimaksimalkan kan lumayan bisa 6 mata kuliah ya, 6 mata kuliah. Makanya Bu Korprodi sekarang akan menginformasikan mata kuliah yang bisa untuk konversi itu apa ya. Kalau nggak salah nanti ada mata kuliah minat, mata kuliah pilihan bebas, mata kuliah lintas prodi. Itu yang bisa untuk pilihan apa konversi. Sehingga kalau dulu dikunci itu mata kuliah lintas prodi, mudah-mudahan kemarin hasil rapatnya tidak dikunci. Coba nanti kita apa dengarkan Bu Korprodi ya. Jadi itu anak-anak. Jadi eh, mau mau tetap belajar di dalam kampus terus tidak ada masalah. Kalau mau tetap ingin belajar di luar kampus, bagaimana praktikal untuk penerapan ilmu-ilmu manajemen di perusahaan secara nyata, ya kalian harus berkompetisi, kalian harus menyusun KRS itu tidak sekarang mau masuk semester 3 aja. Jadi udah tahu itu plannya semester 4 semester 5 semester gitu. Jadi udah apa udah dirancangnya udah sampai apa tugas akhir gitu ya. Jadi apa sudah ada rencana gitu ya. Nah, cuman ya itu mencermati mata kuliah untuk konversinya, prasyarat, kemudian hati-hati dengan mata kuliah yang membutuhkan prasyarat. Jadi kalau ada mata kuliah misalnya ya, misalnya mata kuliah seminar itu kan harus lulus metodologi. Nah, berarti metopennya itu jangan sampai nggak lulus. Ya, jadi kalau sampai metopen yang nggak lulus itu akan tertinggal dengan teman-teman lainnya. Jadi akan mundur secara berkesinambungan ya, berkelanjutan. Jadi hati-hati dengan mata kuliah prasyarat, statistik. Nah, itu juga jangan sampai gagal. Ya, ya itu itu nanti bisa menghambat proses studi kalian ya kalian karena masih semester 3. Kalau kemarin kan enak ya sudah langsung paket semester 1 paket semester 2 paket. Nah ini udah nanti udah masing-masing udah nggak bisa sekelas harus terus-menerus bareng. Kalau yang cepat akan gabung dengan kakak tingkat, kalau yang lamban juga mungkin jumlah mata kuliahnya nggak akan sama dengan yang IP-nya bagus. Jadi udah urusan masing-masing. Jadi Kak, masing-masing harus punya awareness, harus punya kesadaran yang tinggi ya tentang ini status mata kuliahnya itu apa, prasyaratnya diperhatikan begitu dan rencana ke depan mau belajar di luar kampus atau tidak itu udah di anu ya dibuat skenario masing-masing. Nggak bisa melihat temannya, nggak bisa melihat temannya masing-masing. Itu aja arahan dari saya sepenuhnya Bu Koordinator Program Studi Bu Dr. Widi Triastuti akan menjelaskan lebih komprehensif tuntas ya tentang eh, apa kurikulum dan trik-trik untuk penyusunan KRS yang tepat ya untuk khususnya adik-adik di semester 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kalau kasih tanya kepada jawab nanti Ibu. ya Mbak ya. Kalau tanya jawab nanti. Jadi Bu Korprodi Ya, dulu, nanti baru tanya jawab. Oke. ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Titik Kusmantini, SEMSI, atas sambutan dan penjelasannya mengenai kurikulum. Semoga dapat menambah pemahaman awal bagi mahasiswa manajemen angkatan 2024. Baik, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Manajemen kepada Ibu Dr. Widi Triastuti, SEMSI. Dengan hormat kami persilahkan. Oh, apakah suara saya masuk adik-adik? Bu. Masuk ya, oke.
Permisi, Bu Widi, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Gimana Mbak? Nggak terdengar suara Bu Widi? Sekarang sudah terdengar, Ibu. Terdengar ya? Ya, terdengar. Oke. Oh, mohon maaf yang belum terdengar ini Ibu Widi. Nah, oh, masih mute ya. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya, adik-adik ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Ya, baik-baik. Jadi saya langsung saja biar karena sudah eh, siang juga ya. Jadi tadi Bu Kacu sudah menyampaikan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik semester 3, besok semester 3 kan ini menjadi pengalaman pertama untuk melakukan input mata kuliah ya. Kalau mm-mm. Tadinya sudah ada mata kuliah paket, sekarang eh, besok harus memilih ya. Mas Asim bisa minta tolong di-sharekan kurikulumnya. Adik-adik juga sudah dapat ya eh, kurikulum 2024. Ini biar bisa tahu. Ya, jadi untuk pengambilan mata kuliahnya ini kan nanti berdasarkan em, beban SKS yang boleh diambil. Lah itu biasanya sudah muncul di em, apa di Bima ya. Sudah ada jatahnya berapa itu berdasarkan dari IPK semester sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi nanti berapa beban yang bisa diambil itu yang menentukan berapa mata kuliah yang boleh diambil. Kalau kemarin semester 1 dan semester 2 kan berapapun IPK-nya ya semua ditawarkan dan bisa diambil. Nah, kalau besok di mulai semester 3 itu akan sangat terpengaruh dengan IPK semester sebelumnya sehingga em, apa ibaratnya membangun rumah gitu ya. Semester 1 dan semester 2 itu sangat penting sebagai pondasi itu ya untuk mengambil di semester-semester selanjutnya. Jadi ketika adik-adik kuliah itu sebenarnya sudah harus direncanakan ya bagaimana biar paling tidak lulus em, tepat waktu gitu ya. Tepat waktu itu artinya jatah normalnya adalah 8 semester atau 4 tahun gitu ya. Kemudian kalau ternyata belum memenuhi, jadi sampai 4 tahun atau 8 semester itu harus sudah menempuh totalnya 150 SKS ya. Nanti di bagian bawah sendiri itu ada jumlahnya gitu ya. Itu. Kemudian coba diturunkan di semester 3 Mas Asim. Ya. Oke, stop. Ya, jadi ini mata kuliah yang bisa diambil oleh adik-adik besok di semester 3 ya. Ada manajemen pemasaran, kemudian MSDM, manajemen strategi, manajemen keuangan, manajemen operasi, kemudian digital bisnis dan penganggaran bisnis ya. Kemudian ini masih semua mata kuliah yang nantinya menjadi peminatan itu ini sebagai dasarnya di semester 3 itu semua memperoleh ya. Jadi dari sejak semester 3 adik-adik sudah mungkin yang SMA-nya mungkin dari IPA belum apa belum banyak belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen atau ekonomi gitu ya. Kalau IPS kan mungkin dikit-dikit ya sudah ya. Kemudian ini dapat semuanya di semester 3 ya.
Jadi silahkan dipelajari dan mulai apa memilih minatnya di mana nanti ya. Nanti itu akan bersambung terus soalnya, gitu ya. Kemudian eh, yang perlu dilihat itu adalah ada sifat mata kuliah. Jadi di kolom-kolomnya itu ya. Oh ya, yang perlu diingat dari sejak awal itu ada kode mata kuliah. Itu juga jangan sampai salah besok ketika input ya. Kode mata kuliah itu bisa dilihat dari kode yang 3 digit di awal itu 141 itu kode untuk manajemen. Nanti akuntansi dan EP beda lagi 142 dan 143. Nah, 141 itu adalah untuk kode di manajemen ya. Kemudian 24 itu nanti menunjukkan kurikulumnya. Berarti kita menggunakan kurikulum 24, makanya kodenya 24 ya. 2 digit di belakangnya. Kemudian 011 itu menunjukkan urutan mata kuliah di kurikulum 2024. Kemudian digit terakhir ada angka 3 itu menunjukkan di semester berapa. Itu ya, jadi jangan salah. Jadi kita sebenarnya bisa ngecek dari kode mata kuliahnya gitu ya. Karena mungkin mata kuliahnya namanya hampir mirip-mirip. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen pemasaran lanjutan. Mas, Mas ini. Karena tabrakan ya, loh. Suaranya. Ya, itu. Kemudian kolom yang berikutnya adalah mata kuliah. Kemudian ada sifat mata kuliah itu juga harus diperhatikan. Ada MWP itu mata kuliah wajib prodi. Kalau ada kata-kata wajib berarti harus diambil gitu ya. Itu nanti karena ketika mau lulus harus mata kuliah wajibnya sudah terambil semua atau belum gitu ya. Jangan sampai ada kakak tingkat Anda sebetulnya di semester kemarin dia sudah harusnya bisa daftar sidang, kemudian kami tahan gitu ya, harus ditunda karena ada kurang satu mata kuliah wajibnya kan Eman ya, jadi nambah 1 semester lagi itu jangan sampai terjadi ya. Jadi mudah tapi juga perlu hati-hati dicermati. Kemudian kolom berikutnya itu ada eh, jumlah SKS-nya gitu ya. Kemudian ada prasyarat mata kuliah itu yang menunjukkan untuk mengambil mata kuliah tersebut harus sudah lulus mata kuliah prasyarat sebelumnya gitu ya. Jadi kalau mau ngambil mata kuliah pemasaran, SDM, strategik dan keuangan dan operasi sudah harus lulus di semester sebelumnya sudah lulus dasar pemasaran gitu ya. Lulus itu minimal D. Jadi di sistem itu sudah dibuat begitu Anda lulus bisa ngambil mata kuliah selanjutnya. Karena ada mata kuliah yang pakai syarat atau bersyarat, ada yang tidak gitu ya. Itu juga harus dicermati. Em, itu dari tentang mata kuliahnya ya. Jadi kalau untuk semester 3 yang dicermati yang wajibnya adalah jatah di semester 3 yaitu ada 21 SKS. Misalnya, oh ternyata IPK-nya lebih yang kemudian adik-adik bisa apa namanya? Misalnya beban SKS-nya 24 gitu ya. Mau diambil maksimal eh, boleh bisa mengambil di yang mata kuliah yang di atasnya tapi juga harus disesuaikan urutannya ya, terutama di prasyaratnya. Jangan sampai ini juga kejadian, hati-hati ya. Jadi pernah saya ngajar di mata kuliah seminar gitu ya, itu di semester 6. Ternyata ada mahasiswa itu dia sudah ngambil mata kuliah pilihannya dulu. Jadi harusnya seminar baru mata kuliah pilihan yang sesuai dengan seminarnya atau paling tidak berbarengan lah. Dia kebalik. Jadi malah seminarnya belakangan. Itu juga jangan sampai. Jadi kolom-kolom di tabel kurikulum itu sebenarnya juga harus diperhatikan ya, ada maksudnya seperti itu. Itu kalau untuk yang semester 3 saran saya apa perhatikan di semester 3 saja, tidak usah pilih yang semester 5 dan semester 7 gitu ya. Itu. Nanti kan ada dosen walinya ya.
Tapi kalau ingin sekedar tahu bahwa nantinya lulus itu harus berapa SKS, Mas Asim bisa diturunkan di berikutnya. Ya, semester 4 dulu. Ya, ini sekilas aja. Yang semester 4 dulu boleh. Ya, nanti kalau sudah lulus di semester 3, bisa dilanjutkan di semester 4 yang itu adalah mata kuliah wajib semua juga. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Ya, ya. Kemudian tadi Bu Kajur, ya. Bu Kacu juga sempat menyampaikan ada magang, kalau dulu ada magang MSIB, sekarang istilahnya magang berdampak, itu eh, di syaratnya adalah pendaftarannya di semester 4, tapi semester 4 berarti mulai, karena kita ini sekarang semester genap mau ke semester Gasal gitu ya, pendaftarannya adalah mulai semester 4. Tapi kemarin ternyata ada semester 2 juga yang mendaftar dan itu tidak saya setujui karena tidak sesuai ya. Karena kan masih ada semester 3 yang mata kuliahnya wajib semua gitu ya. Seperti itu eh, perlu saya sampaikan karena ada yang daftarkan mungkin nggak tidak tahu ya. Kemudian selanjutnya ada semester 5 itu yang tadi Bu Kajur sampaikan ada mata kuliah lintas prodi dan ini adalah wajib bagi semua mahasiswa yang apalagi angkatan 2024 itu kan sudah menggunakan kurikulum yang terbaru 2024 ya sehingga tidak perlu ada penyesuaian lah ya. Kalau yang kakak tingkat Anda kan ada yang ngalami pakai kurikulum 2020 dan 2024 yang nanti perlu ada mapping mata kuliah penyesuaiannya gitu ya. Kalau adik-adik yang sekarang semester 2 atau angkatan 2024 sebenarnya tidak masalah karena kurikulumnya sudah sesuai gitu ya. Dari sejak awal itu sudah sesuai. Itu em, ya di semester 5 itu ada 4 mata kuliah lintas prodi itu yang wajib diambil. Kalau pengalaman yang semester kemarin itu dikunci, nanti ternyata di teknis itu juga menjadi sesuatu hal yang sangat kritis ya, karena kan kaitannya nanti berebut em, kelas, berebut dosen, nah seperti itu ya. Nanti eh, akan kami diskusikan lagi dengan Bu Wadek satu ya dengan TIK juga. Bisa tidak kalau tidak dikunci tapi mata kuliah ini wajib diambil keempat-empatnya. Kenapa wajib? Karena ini juga mendukung program MBKM bagi universitas karena itu juga akan untuk mendukung IKU ya, indikator apa kriteria unggul ya, Bu Kacur kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Jadi dari paling tidak ketika IKU itu kan dihitung 10 sampai 20 SKS. Tadi bukan sudah menyampaikan. Di kurikulum kita itu menawarkan 12 SKS ya. Itu sehingga kita juga menyumbangkan itu dan Anda juga dapat belajar eh, di luar prodi manajemen, dapat ilmu dari prodi akuntansi dan EP ya. Nanti ada 2 mata kuliah dari akuntansi, perpajakan dan pengambilan keputusan di sektor publik. Kalau yang dari EP itu adalah ekonomi properti dan ekonomi kreatif kalau tidak salah ya. Kemudian ada mata kuliah ekonomi manajerial dan manajemen koperasi itu wajib, jadi harus diambil semester 5. Kemudian selanjutnya semester 6 itu ada agak dinaikkan Mas Asim, ada kuliah lapangan, kemudian ada sistem informasi manajemen, ah, kemudian ada perilaku organisasi, etika bisnis, sustainability management, dan ada mata kuliah pilihan minat satu dan mata kuliah minat 2. Jadi di semester 6 ini sudah disarankan mengambil mata kuliah pilihan yang sesuai dengan minatnya ya. Tuh.
Itu kemudian lagi-lagi dicek sifat mata kuliahnya ya. Ada kalau MWP itu berarti wajib prodi, berarti wajib diambil. Kemudian kalau MPP itu mata kuliah pilihan prodi ya. Jadi pilihan itu yang sesuai dalam hal ini sesuai dengan minatnya ya nanti itu. Kemudian perlu diingat lagi adalah prasyarat itu juga harus diperhatikan ya. Contohnya untuk KL itu sudah harus menempuh 90 SKS sampai di semester 5 kemarin gitu ya. Kemudian sudah lulus Metopel. Metopel itu tadi di semester 5 kalau nggak salah ya. Kemudian yang lainnya itu sistem informasi manajemen, perilaku organisasi, etika bisnis dan profesi, sustainability itu sudah harus lulus di dasar manajemen kalau nggak salah di semester 2 ya, dasar manajemen atau semester 1. Ya. Kemudian semester 7 itu ada 15 SKS ya di sini. Ini ada yang mata kuliah wajibnya adalah teori portfolio investasi. Kemudian yang lainnya adalah mata kuliah pilihan prodi ya. Jadi kalau tadi di semester 6 ada 2 pilihan minat, kemudian di semester 7 itu ada 2 mata kuliah pilihan minat. Artinya nanti itu yang sesuai dengan minatnya. Nanti di tabel yang bawah sendiri itu ada keterangannya ya. Eh, Minat dari marketing itu apa, MSDM itu apa, kemudian strategi itu apa gitu ada di keterangan tabel bawah ya. Kemudian kemudian ada mata kuliah bebas prodi. Nah, nanti mata kuliah bebas prodi itu ada 4, tapi di semester 7, jadi selama Anda kuliah diwajibkan itu 2. Tapi besok akan ditawarkan keempat-empatnya karena bisa untuk konversi yang magang berdampak bagi yang semester 7 gitu ya. Karena di semester 7 kan ini hanya 15 SKS dan yang satunya mata kuliah wajib ya dari portfolio. Padahal besok yang magang berdampak itu tidak boleh sambil kuliah. Sehingga kami sudah berdiskusi dengan Bu Kajur, kemudian juga PIC-nya akan berdampak Pak Warek 3, kemudian Bu Warek 1 juga tentang biar win-win solution gitu ya. Nanti mahasiswa yang mengambil uh, magang itu dapat konversinya gitu ya. Kemudian nanti kurikulumnya tidak terganggu, masa studinya mudah-mudahan tidak terganggu, artinya bisa tetap tepat waktu, tapi juga melalui program ini bisa menyumbangkan IKU bagi UPN juga gitu ya. Kemudian di sini ada mata kuliah semester antara. Ini adalah KKN ya, bukan yang sekarang sedang berlangsung mata kuliah ditawarkan untuk semester antara yang konteksnya mengulang. Tapi di sini yang di kurikulum itu yang dimaksud adalah KKN itu ditawarkan atau dilaksanakan itu di semester antara. Sehingga ketika ngambil KKN itu sebetulnya walaupun kegiatannya satu, tapi itu sudah mencakup 9 SKS. Jadi ada em, 3 mata kuliah yang include di kegiatan KKN. Ya, masing-masing SKS-nya ada 2 ya, ada implementasi nilai-nilai bela negara, kemudian komunikasi pembelajaran dan masyarakat, kemudian manajemen ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dalam kegiatan KKN itu Anda sudah dapat ketiga mata kuliah itu secara otomatis sudah include gitu ya. Itu. Kemudian terhitungnya adalah 9 SKS. Kemudian di semester 8 itu adalah tugas akhir atau skripsi ya, 4 SKS jumlahnya gitu ya. Sehingga eh, tapi bagi mahasiswa yang apa dia yang rajin gitu ya, kemudian IPK-nya bagus, itu kadang skripsi pun sudah bisa diambil di semester 7, paling tidak semester 7 itu sambil mengambil maksimal 3 mata kuliah mahasiswa itu sudah
bisa menyusun skripsi paling nggak sampai proposal lah ya, bab 1 sampai bab 3 karena kan berat juga ya ngambil skripsi sambil ngambil mata kuliah, ya kan eh, terbatas juga apa mungkin bimbingannya dengan dosennya atau fokusnya terpecah dengan kuliah gitu ya, sehingga biasanya hanya sampai bab 3. Tapi kalau yang bisa membagi waktu sampai semester 7 pun yang lulus juga ada. Atau paling tidak tinggal ujian di semester, tinggal sidangnya saja di semester berikutnya. Kemudian di semester 8, kalau yang semester 7 sudah ambil skripsi, ya tinggal melanjutkan di apa mengambil data, kemudian mengolah dan membuat laporannya ya, sehingga bisa di awal-awal semester itu sudah daftar sidang gitu ya. Kenapa kok bisa di awal bisa di akhir? Karena ini akan mempengaruhi masa studinya, penghitungan masa studi. Jadi begitu mahasiswa melaksanakan sidang, kemudian mendaftar yudisium, nah masa studi itu dihitung ketika mahasiswa sudah melakukan yudisium. Jadi kalau misalnya sidangnya di bulan Mei tapi nggak segera yudisium gitu ya, yudisiumnya 2 bulan kemudian, ya dihitungnya sampai yang ditambah apa 2 bulan tadi ya, sehingga betul-betul kenapa biasanya kami pengelola dosen pembimbing juga mengingatkan begitu sudah selesai sidang harus segera direvisi biar segera yudisium biar itu dihitung masa studi, karena nanti ketika yudisium akan disebutkan lulus berapa tahun berapa bulan. Masa studi itulah yang dihitung dari sejak yudisium ya. Seperti itu. Kemudian yang tabel di bawahnya, Mas Asim bisa ini adalah keterangannya ya tentang mata kuliah yang disampaikan di atas yang mungkin hanya ditulis, misalnya mata kuliah pilihan prodi gitu ya. Eh, mata eh, Oh iya, ini yang mata kuliah wajib, maaf. Untuk mata kuliah wajib dulu ya, yang berkaitan dengan konsentrasi, sifatnya itu mata kuliah wajib prodi itu ada 3. Ini di semester 5 kalau nggak salah ya, seminar ya. Ya, itu ada seminar manajemen pemasaran, seminar manajemen keuangan, MSDM, strategi dan operasi. Ya, jadi mahasiswa harus mengambil seminar sesuai dengan salah satu minatnya gitu ya. Jadi di semester 4 setelah mengambil apa metodologi, semester 5 bisa mengambil seminar sesuai minatnya. Kalau untuk angkatan 2004 tidak masalah, urutannya sudah sesuai gitu ya. Yang kemarin yang sempat heboh itu ketika masa peralihan. Berarti semester berapa ya kemarin tuh yang eh, ada kita menerapkan kurikulum 2024 yang sekarang semester 5 ya. Ya, sehingga itu nanti yang perlu adanya mapping mata kuliah ya. Kalau yang adik-adik angkatan 2004 tidak masalah ya, sudah menggunakan kurikulum 2024 sejak semester 1. Kemudian ini tabel yang berikutnya adalah tentang mata kuliah pilihan minat konsentrasi. Jadi ini wajib mengambil 4 mata kuliah untuk masing-masing em, konsentrasi atau pilihannya ya. Contohnya misalnya untuk konsentrasi manajemen pemasaran itu ada 7 yang ditawarkan, tapi wajib mengambil 4. Jadi silahkan mengambil 4 dari 7 yang ditawarkan gitu ya. Nah itu, ini juga yang nantinya bisa untuk em, apa namanya? Kalau untuk magang itu konversi, ya, konversi. Jadi bisa dipilih nanti mana yang sesuai dengan perusahaan yang di eh, apply gitu ya. Tuh, kemudian untuk konsentrasi manajemen keuangan itu ada 6, nanti dibaca sendiri, silakan dipilih di antara 6 itu 4 wajib diambil ya. Kemudian manajemen eh, konsentrasi manajemen MSDM atau SDM ya itu ada 7. Kemudian yang strategi ada 6, manajemen operasi ada 7, dan eh, ya ada 7. Kemudian mata kuliah lintas prodi yang tadi kan disebutkan hanya lintas prodi 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah mata kuliahnya, walaupun tadi sudah saya sebutkan ya. Mata kuliah lintas prodinya adalah ada perpajakan,
Kemudian pengukuran kinerja sektor publik itu adalah dua mata kuliah dari EA, jurusan akuntansi. Kemudian ada ekonomi properti dan ekonomi kreatif, itu adalah mata kuliah dari ekonomi pembangunan. Sehingga adik-adik walaupun kuliahnya di manajemen juga bisa belajar ilmu lain yang apa untuk memperkaya pemahaman Anda atau ilmu Anda ya, walaupun karena namanya lintas prodi itu masih satu fakultas gitu ya. Dan ini juga nanti bisa untuk konversi bagi kakak-kakak Anda yang semester 5 yang eh, besok keterima. Sekarang lagi daftar magang berdampak, kemudian keterima. Ini keempat mata kuliah lintas prodi ini nanti bisa untuk konversi ya. Sudah dapat 12, nanti tinggal tambah yang lainnya. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi mata kuliah bebas prodi yang di semester 7 itu kan ada dua ya, wajibnya cuma ngambil dua, tapi besok akan kami tawarkan keempat-empatnya ya Bu Kajur ya, biar untuk menjadi eh, banyak pilihan bagi yang semester 7 yang keterima magang berdampak, kemudian itu untuk konversinya ya. Dan atau silakan dipilih yang relate dengan perusahaan yang di-apply ya, karena kan nilai konversinya mestinya ya dipilih yang relate lah. Tuh. Kemudian ini adalah mata kuliah praktikum yang tadi sudah disampaikan Bu Kajur ya, ada yang disebut dengan Basic Professional Learning dan Advanced Professional Learning. Jadi ini wajib diambil ya. Yang basic itu satu SKS, jadi disesuaikan dengan eh, konsentrasi atau minat yang dipilih gitu ya. Misalnya praktikum POM application itu untuk yang peminatan manajemen operasi lanjut, ya, manajemen operasi ya. Syaratnya adalah sudah ngambil manajemen operasi lanjut. Kemudian yang praktek analisis laporan keuangan itu praktikum yang wajib ya, bagi yang konsentrasinya manajemen keuangan dan seterusnya ya, big data untuk marketing dan seterusnya. Kemudian untuk advance, ini nanti yang ditawarkan di em, semester 7 dan ini juga bisa untuk konversi. Saya sudah berdiskusi dengan Bu Kajur gimana biar adik-adik yang magang itu bisa dapatkan konversi dan mudah-mudahan ini bahkan relate dengan perusahaan yang tempat magang ya kan beberapa pengalaman yang MSB kemarin di Jogja itu banyak perusahaan yang startup gitu ya. Jadi kalau yang digital marketing itu juga cocok, public speaking itu juga cocok gitu ya. Tadi ada basic dan ada advanced professional learning. Kalau advanced itu milih salah satu ya antara digital marketing atau public speaking. Boleh dua-duanya atau salah satu? Satu ya. Ya, hanya diambil satu. Kan ada penjelasan ya di atas. Pilihan praktikum professional learning wajib mengambil satu praktikum basic professional learning dan satu pilihan praktikum advance ya. Itu. Ya, nah ini keterangannya aja ya. Apa sifat mata kuliahnya. Kemudian naik lagi Mas Asin dari total SKS-nya ya. Sampai semester 8 itu berapa SKS yang harus ditempuh ya. Mbak, enggak yang jumlah, yang bawah sendiri. Ya. Total SKS sampai lulus itu harus 150. Kalau lebih gimana, Bu? Kalau lebih malah nggak apa-apa ya. Kalau minimal 150 gitu ya. Jadi nanti sebelum yudisium biasanya nanti kan ada verifikasi dari admin ya di fakultas nanti akan dicek mana misalnya ada nilai yang dianggap misalnya eh, ada D kalau nggak salah boleh satu kalau E nggak boleh harus dibuang ya harus di kan biasanya pada ngulang ya itu nanti akan dicek sampai minimal atau sama dengan 150 kalau lebih boleh siapa tahu kan ada mahasiswa yang rajin ya senangnya kuliah gitu ya kemudian ngambil yang penting mata kuliah wajibnya itu sudah diambil jangan sampai salah ambil harus betul-betul direncanakan gunakan strategi juga kemudian jalin komunikasi yang baik dengan dosen wali gitu ya
Karena dosen wali itu yang akan membantu adik-adik untuk mengarahkan tentang akademik, misalnya tentang pengambilan mata kuliah atau ada masalah apa dengan akademik. Seperti itu, adik-adik, mudah-mudahan ada gambaran ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk yang semester 3, yang nantinya adik-adik semester 3, fokus di mata kuliah yang di semester 3 saja. Gitu ya. Kecuali SKS-nya lebih, boleh ngambilnya apa, itu di semester atas yang tentunya prasyaratnya sudah tepat ya. Seperti itu. Begitu, mungkin bisa dilanjutkan tanya jawab. Ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Widi Triastuti SEMSI atas pemaparan kurikulumnya. Dan untuk link kurikulum ini nanti akan kami share di grup angkatan ya teman-teman, mohon ditunggu. Lalu selanjutnya adalah sesi sosialisasi teknis cara input KRS yang akan disampaikan oleh Saudari Lutfi selaku Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Lutfi dipersilahkan. Baik, terima kasih NC. Selamat siang Ibu Titi dan Bu Widi, serta teman-teman angkatan 2024. Saya izin buat share screen untuk videonya. Nah, setelah ini bakal ada penayangan dari gimana sih teknis input KRS besok. Teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu. Nanti akan saya jelaskan per partnya. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan sebelum melakukan input KRS. Langkah pertama adalah akses halaman bima.upnyk.ac.id. Kemudian, login dengan username dan password sesuai dengan akun Bima kalian masing-masing. Sebelum kamu bisa melakukan input KRS, perhatikan beberapa syarat penting yang harus dipenuhi. Pertama, pastikan kamu sudah melakukan perwalian dan dosen wali sudah menyetujui. Kedua, pastikan kamu bisa mengambil lebih dari 6 SKS bila tidak sedang mengajukan keringanan tugas akhir. Terakhir, pastikan kamu telah melakukan pembayaran UKT dan tidak memiliki tunggakan. Langkah berikutnya adalah klik menu pengajuan KRS, lalu pilih sesi untuk melakukan input mata kuliah. Sebelum melakukan pemilihan mata kuliah, perhatikan prasyarat jatah SKS, sisa kuota kelas, dan sesuaikan dengan semester yang akan diambil. Selanjutnya, pilih mata kuliah dengan klik kotak sehingga muncul tanda checklist. Data berhasil tersimpan jika muncul notifikasi seperti ini. Jika ingin membatalkan kelas, cukup dengan unchecklist kelas yang ingin dibatalkan, kemudian tunggu hingga muncul notifikasi data berhasil dihapus sebagai tanda kelas sudah dibatalkan. Perlu diperhatikan, pembatalan hanya dapat dilakukan selama masa input reguler masih aktif.
kuliah wajib pada semester 3, daftar mata kuliah wajib dapat diakses pada link berikut. Langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah klik menu jadwal kuliah. Di sini, kamu bisa mengecek mata kuliah yang sudah kamu pilih dan sudah direkam oleh sistem. Perhatikan, ketika revisi KRS, mata kuliah yang sudah dipilih dan sudah terekam oleh sistem tidak bisa diganti atau dibatalkan. Oke, baik. Jadi, ini tadi gambaran teknis mengenai dengan input KRS. Tapi saya akan jelaskan per bagian. Nah, eh, untuk teman-teman mahasiswa manajemen semester 3, jadi hal apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan input KRS? Yang pertama, kita bisa cek mata kuliah wajib pada semester yang akan diambil dan jumlah SKS yang didapat. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kajur dan Bu Korprodi tadi mengenai mata kuliah apa saja, wajib apa saja yang harus diambil, nanti bisa dicek lagi di kurikulum, seperti itu. Yang kedua adalah pilih dosen yang ingin dipilih dan sesuaikan jamnya, jangan sampai bertabrakan. Jadi perlu diperhatikan juga sebelum teman-teman melakukan input KRS itu perlu banget buat persiapan kayak buat jadwal seperti itu. Nanti terkait dengan jadwal dosen seperti itu nanti akan ada buku panduannya tersendiri. Nanti teman-teman bisa nyusun lah persiapan buat input KRS-nya seperti itu. Selain ada buku panduannya, biasanya di Bima juga bakalan ada nampilin di jadwal dosen. Jadi di besok tuh mata kuliah ini, dosennya ini, jam ini tuh di kelas apa, seperti itu nanti bisa disusun sebelum melakukan input KRS. Nah, yang ketiga adalah siapkan device dan jaringan yang kuat. Jadi selain teknis yang harus diperhatikan, non-teknisnya itu juga harus diperhatikan teman-teman, seperti device dan jaringan yang kuat. Karena ini tuh juga bakalan menjadi salah satu yang mendukung proses warnya. Jadi juga harus dipersiapkan dengan baik device dan juga jaringannya. Yang keempat adalah teliti saat proses input KRS agar meminimalkan terjadinya trouble seperti itu. Yang kelima adalah perhatikan waktu input KRS dan revisi KRS. Seperti yang sudah disampaikan oleh advokasi kemarin ya, sudah keluar jadwalnya bahwasanya dari manajemen besok akan melakukan input KRS di tanggal 31 Juli 2025 di jam 8 sampai tanggal 1 Agustus di jam 8 malam. Dan untuk revisi KRS-nya jika tidak ada perubahan nanti bakal dilaksanain di tanggal 6 sampai dengan 8 Agustus seperti itu. Dan yang keenam adalah jangan lupa screenshot matkul yang sudah dipilih agar memudah mendata ketika terjadi trouble. Jadi nanti ketika sudah selesai teman-teman menginput mata kuliahnya dan sudah terekam oleh sistem, terus menjadi jadwal kuliahnya sudah terekam. Nah, buat mengantisipasi kalau terjadi trouble, boleh di screenshot buat membackup seperti itu nanti kalau terjadi kesalahan. Oke, lanjut. Nanti setelah mempersiapkan itu semua, teman-teman langsung bisa masuk di Bima. Jadi input KRS itu dilaksanakan di Bima seperti itu. Nanti login dengan username dan juga password milik teman-teman masing-masing. Oke, lanjut. Jadi sebelum melakukan input mata kuliah juga ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pastikan kamu sudah melakukan perwalian dan dosen wali sudah menyetujui. Jadi di bagian perwalian ini udah harus hijau gitu. Kalau masih merah berarti belum perwalian. Nanti bisa menghubungi dosen wali teman-teman masing-masing untuk melakukan perwalian. Yang kedua adalah pastikan kamu bisa mengambil lebih dari 6 SKS bila tidak sedang mengajukan keringanan tugas akhir. Nah, di sini tidak ada tampilan dari poin kedua ini, tapi biasanya ketika menjelang KRS itu ada tampilan Anda tidak mengajukan keringanan 6 SKS gitu harusnya. Tapi misal pun nanti menjelang KRS itu tidak muncul, itu nggak masalah, berarti aman aja. Nah, poin ketiga adalah pastikan kamu telah melakukan pembayaran UKT dan tidak memiliki tunggakan. Jadi sebelum KRS-an harus sudah membayar UKT dan tidak memiliki tunggakan, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah ke menu dashboard, teman-teman bisa ke menu pengajuan KRS. Nanti kemudian ada pilih sesi, teman-teman bisa klik pilih sesi. Nanti ketika dipilih sesi, muncul tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian juga harus diperhatikan prasyarat dan juga jatah SKS. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Kajur maupun Bu Korprodi. Prasyarat ini nanti isinya adalah IPK
teman IPK ya, IPK ya. IPK teman-teman di semester yang sebelumnya, baik gasal maupun genap. Jadi kalau misal gasal berarti ya gasal genap-genap seperti itu. Dan jadi di sini informasi IP semester gasal maupun genap dari 1 tahun sebelumnya. Di prasyarat IPK ini nanti dia menentukan jumlah SKS yang dapat digunakan untuk input. Nah, itu ditentukan oleh IP semester teman-teman. Di sini ada ketentuannya, jika IP semester itu mencapai lebih dari 3,3.00, berarti teman-teman bisa mengambil SKS maksimum, yaitu 24 SKS. Kemudian, jika mendapatkan IP di rentang 2,5 hingga 2,99, SKS maksimum yang teman-teman dapat ambil itu 22. Kemudian nanti di rentang IP 2 hingga 2,49 itu SKS maksimumnya adalah 20 SKS. Dan kemudian di IP 1,5 sampai 1,99 nanti SKS paling maksimal yang dapat diambil itu 18. Kemudian kalau di rentang 0,00 hingga 1,50 itu nanti SKS maksimum itu yang dapat diambil 16 SKS atau beban mata kuliah yang dapat diambil itu seperti itu. Nah, setelah diperhatikan terkait IP dan juga jatah SKS-nya, nah baru teman-teman bisa melakukan input mata kuliahnya. Nanti teman-teman input mata kuliahnya itu dengan mengklik kotak kotak yang ada di sini sehingga dia muncul tanda checklist dan ada notif sebentar. Notif data berhasil disimpan. Nah, ada notif seperti ini, data berhasil disimpan seperti itu. Nanti kan perlu teman-teman ketahui juga besok itu kan banyak mata kuliahnya. Jadi gimana cara bisa meng-search mata kuliahnya satu-satu? Nanti teman-teman bisa Ctrl F, kemudian searching mata kuliahnya. Nanti terus teman-teman bisa memilih kelas yang salah mencet dan ingin pindah ke kelas sebelumnya itu bisa unchecklist ya. Tinggal mencet kotaknya itu lagi sampai unchecklistnya hilang gitu. Kalau mau membatalkan kelasnya. Setelah selesai, teman-teman selesai menginput semua mata kuliahnya, lanjut nanti, eh oh sebelum itu ini, mata kuliah wajib semester 3. Ada manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen strategi, manajemen keuangan, manajemen operasi, digital bisnis, dan penganggaran bisnis. Sudah disampaikan Bu Korpo tadi, dan nanti juga kurikulumnya bakalan di-share. Selain itu, em, daftar kurikulum juga bisa diakses pada link yang tertera di sini, teman-teman. Setelah semuanya selesai, nanti buat mengecek semua mata kuliah yang sudah teman-teman pilih dan sudah terikot, kemudian klik menu jadwal kuliah untuk melihat semua daftarnya nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti mata kuliah yang sudah menjadi tujuan teman-teman itu kelasnya berarti sudah tersimpan. Begitu. Kemudian ini ketika revisi KRS, kelas yang sudah dipilih tidak bisa diganti atau dibatalkan. Jadi maksudnya ketika revisi KRS nanti itu hanya digunakan untuk teman-teman yang belum mendapatkan kelas ketika input KRS yang sesuai jadwalnya itu. Tapi juga perlu diperhatikan apabila jadi teman masih ada, ternyata masih ada kelas yang masih ada kuotanya gitu, jadi dimaksimalkan terlebih dahulu. Jadi jangan masih ada kelas yang ada kuotanya, terus tiba-tiba lapor kalau belum dapat kelas, padahal kelasnya itu masih ada kuotanya. Jadi dimaksimalkan terlebih dahulu. Nanti kalau sekiranya ternyata kelasnya udah full semuanya, baru lapor ke kami. Nanti kami akan menyampaikan ke pengelola jurusan, kemudian nanti ketika revisi KRS mungkin bisa ditambah kelas ataupun ditambah kuota di per kelasnya. Jadi saya ingatkan lagi buat revisi KRS nanti hanya tidak digunakan untuk mengganti atau membatalkan, tapi untuk menginput pada saat di sesi input tadi dia belum mendapatkan kelas seperti itu. Mungkin itu saja penyampaian dari teknis
besok waktu KRS dari saya. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa membantu jika nanti masih ada yang bingung atau ditanyakan, baik terkait kurikulum tadi maupun teknis input KRS, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab setelah ini. Eh, Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Lutfi atas pemaparan teknis cara input KRS-nya. Saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa langsung bertanya di kolom chat ataupun on mic juga boleh. Ada yang resen, Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Ada pertanyaan tidak ya? Ada masuk kan? Mm-mm. Jadi adik-adik juga harus perhatikan jadwal input ya. Ya, 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 jadi eh, masih Mohon maaf, Bu, izin bertanya. ya yang tadi. Izin bertanya, Kak, tadi saat Ctrl F tadi kelanjutannya apa ya, Kak? Tadi soalnya putus, Kak, sambungannya tadi habis Ctrl F itu. Mohon boleh diulang nggak, Kak, yang habis Ctrl F tadi? Soalnya tadi putus seriannya habis Ctrl F. Oke, kalau di videonya nggak ada, tapi aku bisa jelasin nanti setelah Ctrl F, biasanya di bagian pojok kanan itu ada apa ya, buat searching gitu loh mata kuliah. Misal teman-teman mau ambil manajemen pemasaran ya tinggal ketik manajemen pemasaran seperti itu. Nanti langsung muncul mata kuliah dan klik nanti di breakdown ada kelasnya kayak gitu. Jadi, apakah bisa dipahami? Sudah, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat terkait untuk persiapan sebelum luar KRS, apakah ada jadwal setiap mata kuliah dan dosen? Mungkin dari pihak birokrasi dipersilakan untuk menanggapi. Pertanyaan dari yang mana nih? Yang mana dulu? Ini ya, Yang di dari atas, Ibu. dari Mosasaurus itu, Bu. Sesaurus. Nah, untuk persiapan sebelum Work KRS, apakah ada jadwal setiap mata kuliah dan dosen? Biasanya gimana adik-adik? Kalau jadwalnya mestinya ada ya, disampaikan kan? Sudah ada di siapa? Mas Harus ya, sudah ada eh,
mata kuliahnya apa, kemudian nama dosennya dan jadwalnya seperti itu. Lah itu yang biasanya terus jadi heboh diperebutkan ya. Ada yang ngejar dosennya, ada juga mungkin yang ngejar jadwalnya biar tidak bentrok gitu ya. Itu nanti akan kami pikirkan juga. Tapi ya kenyataannya kendala itu selalu ada, tidak ada yang apa ideal semuanya gitu ya. Mahasiswa tentunya sudah membuat apa ya reng-rengan lah ibaratnya. Saya mau ngambil mata kuliah apa-apa terus pinginnya dosennya yang dengar-dengar itu adalah favoritnya, padahal sebenarnya tidak ada dosen favorit, semua dosen mestinya sama karena sudah ada standar yang namanya KRP itu ya, itu harusnya menjadi standar setiap dosen. Bahkan di KRS pun sudah disebutkan metode pembelajarannya. Mungkin yang membedakan adalah gaya penyampaiannya. Nah, itu aja sebetulnya. Jadi tidak masalah ketika akhirnya, wah saya nggak dapat yang dosen yang diinginkan gitu ya. Karena akhirnya mau tidak mau terus menyesuaikan jadwalnya ya yang em, tidak berbentrokan. Itu saja sih tipsnya. Kalau jadwalnya tentunya sudah disampaikan maksimal sehari sebelumnya lah. Itu pengalaman. Oke, baik. Apakah sudah menjawab, Mas Saurus? Ya, sudah cukup terjawab ya. Ya, nanti bisa tanya ke kakak-kakak tingkatnya lah ya, yang sudah berpengalaman. Jadi biasanya pas saat hari H itu kami selalu standby gitu ya. Saya biasanya ditemani oleh adik-adik di Advo ya. Biasanya yang menemani saya ada Mas Asim, Kak Asim dan Kak Safina dan kakak-kakak yang lain gitu ya. Bahkan kami juga sudah untuk koordinasi sudah bikin grup juga dengan admin fakultas. Karena itu nanti data kan juga bergerak gitu ya. Kadang di saat hari H ternyata mungkin ada kendala teknis apa gitu ya. Kita harus kita pantau, kita nanti koordinasi dengan Bu Wadek satu, yang Bu Wadek satu nanti yang bisa apa namanya mengambil kebijakan, nanti menghubungi TIK dan sebagainya. Kemudian kami juga akan ngecek apakah kebutuhan kelasnya itu kan ini kita memprediksi ya, kita sedang plotting ini. Apakah kelas yang kita prediksikan itu ternyata peminatnya lebih gitu ya, karena yaitu tadi kadang ada mahasiswa ketika beban SKS-nya itu lebih, dia ingin mengambil di mata kuliah yang di kakak di semester atasnya gitu ya, sehingga eh, kapasitas jadi kurang. Kadang yang harusnya jatahnya ngambil kemarin itu pengalaman yang di semester 5 ya, yang harus diwajibkan mengambil mata kuliah lintas prodi dan itu harus dikunci sehingga harus empat-empatnya terambil dulu baru bisa ngambil mata kuliah yang lain, keserobot yang adik tingkatnya, yang kakak tingkatnya itu yang hebohnya di situ ya, betul-betul perang beneran ya. Masa depan soalnya gitu ya. Itu juga kami perhatikan masukan-masukan dari adik-adik dan kita pantau terus standby gitu ya. Kemudian tidak usah khawatir ada masa revisi juga. Tadi sudah disebutkan eh, oleh kakak tingkat tadi bahwa ketika masa revisi tidak boleh membatalkan ya tadi ya, eh, tapi menambah boleh kalau nggak salah ya. Itu nanti ada kebijakan lah siapa yang anu biasanya nanti di apa di data oleh Advo, kemudian nanti eh, koordinasi dengan Korprodi, Korprodi dengan eh, Badek satu dan admin fakultas apakah masih boleh ditambah atau tidak gitu ya. Nanti kan kita selalu pantau terus. Itu di Mosasaurus ya, mudah-mudahan terjawab. Kemudian yang berikutnya ada dari Raihan itu eh, apakah untuk jadwal dosen apa muncul di hari H input KRS ya. Sehari sebelumnya bahkan sudah muncul pengalaman. Betul nggak ya adik-adik kakak tingkat? Sehari sebelumnya sudah muncul. Kan nanti di jadwal ada ya kapan inputnya, kapan jadwal sudah harus dimunculkan. Yang itu bisa untuk eh, apa namanya eh, membuat rancangan ya, mau milih dosen siapa, kemudian di harinya yang apa gitu ya. Itu kemudian nanti teknis lebih tanya ke kakak tingkat karena
Iya, jadi pengalaman karena kita sistemnya itu kemarin itu ada pakai GPIS, kemudian ada Bima juga yang itu perlu sinkronisasi. Mudah-mudahan sekarang sinkronisasi itu tidak terlalu lama gitu ya, sehingga ketika ada mata kuliah yang harus ditambah kapasitasnya atau tambah kelas, jadi ada bedanya ya, nambah kelas berarti nambah satu kelas lagi atau berapa kelas lagi. Kalau nambah kapasitas, jumlahnya ditambah gitu ya. Nah, itu biasanya nanti terus ada sinkronisasi dulu gitu ya. Nah, itu yang adik-adik kadang kadang bikin senewennya gitu ya, sudah nunggu 1 jam 2 jam nggak muncul, kecapean ketiduran, tiba-tiba itu kelas itu sudah bisa dibuka kayak pengalaman yang semester kemarin itu yang KL kalau nggak salah. Padahal yang ngambil KL itu sekitar 400-an mahasiswa, di sistem belum muncul lah, itu heboh banget ya. Jadi mohon maaf, mungkin itu kadang ada yang di luar kendali kami ya, karena ini berkaitan dengan sistem. Tapi eh, masukan-masukan atau kendala-kendala itu selalu kami update, selalu kami sampaikan di bagian TIK. Biasanya juga sebelum mulai input, kami dikumpulkan para pengelola, kemudian TIK juga, kemudian disampaikan hal-hal teknis lah, seperti itu. Sudah terjawab, Kak? Raihan? Ada komentar mungkin, Ya Bu, Raihan? terima kasih. Sudah terjawab Bu, terima kasih. Oke, baik. Berikutnya pertanyaan dari D. Retno Dia. Pada saat melakukan input KRS, apakah bisa menggunakan lebih dari satu device? Nah, itu teknis, kakak tingkat yang bisa menyampaikan. Kalau saya nggak tahu malahan. Bisa nggak ya? Satu device nanti munculnya NIM-nya gimana? Mau rebutan gitu kan? Kayaknya nggak bisa ya, apa bisa? Siapa yang jawab dari Adkesma? Boman mungkin bisa menjelaskan teknis? Bisa nggak ya? Siapa ini yang menjawab? Udah. Bisa? Bisa tidak? Oke, Cek mungkin izin Safina. menjawab karena itu terkait teknis ya Bu. Dari kami tidak menyarankan untuk teman-teman menggunakan lebih dari satu device karena kalau nanti menggunakan lebih dari satu device bisa takutnya web Bimanya jadi nge-lag gitu. Jadi malah nggak Ya, semuanya nggak bisa akses ke Bimanya seperti itu. Kalau itu jadi double, bayangkan kalau misalnya 100 orang jadi 200 gitu ya. Nanti uyel-uyelan, semakin war-nya bisa semakin berdarah-darah lah ya. Nah itu. Sebaiknya jangan satu aja, eh, apa? Karena ini kaitannya rebutan ya. Itu. Rebutannya di dunia maya. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah, rebutannya betul-betul fisik juga ya. Jadi antri baris uyel-uyelan. Rebutan nyari dosen juga untuk tanda tangan dosen wali ya, lebih heboh lagi ya. Tantangannya berbeda. Kemudian itu ya di Retno. Berikutnya pertanyaan dari Nela. Oh ini ke kakak. Adkesma. Apakah nanti videonya tadi dijelaskan akan dikirim ke WA Group? Mestinya iya ya. Nanti dikirimkan ya kakak-kakak tingkat di Adkesma. Ya. Kemudian Wahid Syak. Kalau di semester 3 mau ambil 24 SKS berarti ngambil satu matkul di semester 5 atau bagaimana ya Kak? Oke, saya dipanggil Kakak nggak apa-apa. Kakak Widi menjawab, jadi karena ini semester 5 ya berarti ambilnya sama-sama di semester gasal ya. Itu. Tapi yang memenuhi syaratnya, misalnya kan tadi di semester 5 ada mata kuliah apa ya tadi ya? Eh apa ya Dek Sabina ya lupa. Yang penting syaratnya ada mata kuliah praselnya terpenuhi nggak masalah gitu ya. Begitu Dek. Kemudian kecuali ada mungkin gini untuk beberapa ada mata kuliah di semester genap kami tawarkan juga di semester gasal itu kaitannya untuk mendukung yang kakak-kakak tingkat Anda nanti untuk magang karena nanti mata kuliah digeser gitu ya yang harusnya semester 5 ngambil seminar karena ini magangnya besok itu tidak boleh
ngambil mata kuliah, jadi tidak boleh izin untuk kuliah. Sehingga nanti mata kuliah yang ada di semester 5 yang wajib kami geser yang di semester 7 atau semester 6. Kalau seminar ya biasanya metopel, seminar itu kami tawarkan di 2 semester. Karena mungkin itu kan prasyarat penting ya untuk nyusun skripsi. Biasanya kami tawarkan di kedua semester biar tidak mengganggu masa studi. Intinya sebetulnya tim kurikulum, kemudian pengelola itu merancang kurikulum, kemudian kalau kami pengelola itu di teknisnya, jangan sampai menghambat masa studi mahasiswa, karena masa studi itu juga menjadi ukuran keberhasilan ketika akreditasi prodi ya. Misalnya ada ukuran indikatornya adalah jumlah lulusan per semester atau per tahun, kemudian masa studi, nah, itu juga menjadi penilaian. Sehingga jangan sampai masa studi yang lama itu menjadi hambatan gitu ya. Dan alhamdulillah rata-rata ketika yudisium di prodi manajemen itu adalah 3 tahun, 7 bulan, 3 tahun, 8 bulan gitu ya. Masuk di semester 8 yang awal-awal sudah ada yang ujian gitu ya. Tuh. Sudah terjawab ya di hmm, Wahid Nasyad. Berikutnya di Nisa Aulia. Izin bertanya, kalau buat revisi KRS itu hanya untuk mahasiswa yang belum dapat kelas saja atau yang bentrok juga bisa ikut? Nah, revisi itu bisa untuk yang bentrok juga. Jadi ketika bentrok, padahal kan eh, tidak boleh apa? Tidak boleh ngambil baru atau apa ya? Saya lupa. Itu biasanya nanti kami cek. eh, Kemudian Advo itu akan membantu apa namanya menginventarisir gitu ya siapa-siapa saja yang jadwalnya bentrok gitu ya nanti em, kami akan ambil solusi apakah mata kuliah yang bentrok itu karena jadwalnya kebetulan kan bersamaan ya. Mungkin kita bisa tambahkan kelas biasanya kalau untuk yang bentrok atau disarankan berarti yang bentrok itu dibatalkan kemudian pada saat revisi ngambil mata kuliah yang lain. Seperti itu. Itu ya, Dek Safina ya biasanya ya. Ya, Bu. Mungkin Ya. izin menambahkan kalau di saat waktu input KRS yang reguler itu teman-teman nggak bisa ngechecklist matkul yang jadwalnya bertabrakan teman-teman. Jadi kalau misal nanti mau ngechecklist ternyata jamnya sama itu dari sistemnya nggak akan bisa terchecklist gitu. Caranya pelan banget ya, Safina ya. Ya, jadi itu otomatis kalau bentrok nggak bisa ya. Nah, berarti kan nanti eh, gimana SKS-nya masih sisa gitu ya. Makanya selalu dipantau dan kami pengelola selalu standby ketika ada kejadian seperti ini. Nanti kita eh, koordinasi dengan fakultas ya, Wadek satu apakah kita mau nambah kelas atau nambah kapasitas. Biasanya gitu solusinya. Kemudian berikutnya Kevin, izin bertanya apakah ada tips agar saat war input KRS jadwal tidak bentrok? Solusinya ya eh, rancanglah jadwal biar tidak bentrok. Nah, itu aja. Kan banyak kelas kan. Tipsnya adalah setiap dosen itu sama lah, ada standarnya. Karena kita sudah harus menggunakan kok KRS. RPS. RPS, ya. Oke. RPS itu adalah dan OB ya. OB itu singkatan dari OB. Outcome based Nah, learning. outcome based learning. Jadi mata kuliah ini sudah dirancang untuk apa pembelajarannya itu berdasarkan luaran yang bagus gitu ya. Dan itu sudah ada standarnya, sudah ada metodenya juga apakah case based atau project based atau kognitif dan itu kalau tim teaching ya satu tim teaching itu akan sama gitu karena ada koordinatornya juga. Jadi jangan khawatir siapapun dosennya itu sama. Yang membedakan hanya gaya mengajarnya itu aja. Jadi tidak usah panik gitu ya. Gitu. Karena nanti juga akan berbeda-beda.
apa mahasiswa menganggap oh dosen A itu killer, dosen itu, tapi dosen lain mahasiswa lain malah suka gitu loh. Oh, saya senang yang model dosen seperti itu, akan jadi beda ya. Itu. Oh, Bu Widi terkenalnya anu, ternyata bagi dosen yang lain wah nggak suka. Budi kalau ngajar nggak enak misalnya. Jadi persepsi tiap mahasiswa pun akan berbeda-beda gitu ya. Yang akan dirasakan berbeda-beda. Tapi paling tidak kami dosen sudah dibekali satu standar yaitu RPS ya, rencana pembelajaran semester. Itu saja. Gitu deh Kevin ya. Mohon Berikutnya. maaf, mungkin untuk pertanyaan berikutnya bisa Nah, kami jawab di waktu besok kan Adkes Human ini bakal ngadain Q&A pada tanggal 16 di Instagram Human. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini bakal kami jawab di situ juga. Dan untuk teman-teman yang belum sempat untuk bertanya, bisa bertanya pada saat itu juga, tanggal 16 di Instagram Human. Karena ini waktunya untuk sesi tanya jawab sudah hampir habis. Jadi mohon maaf ya teman-teman, besok ditunggu jawabannya di Instagram Human. Oke, mungkin masuk ke sebelum masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman dimohon untuk presensi dulu. Linknya sudah di-share di kolom chat ya. Bisa diisi dulu. Nah, itu pas apalah ini gak ngelu gak kayak war apa TRS lah kayak war matkul kuliah nu oh gitu lah. Buat teman-teman yang udah presensi, mungkin bisa langsung on cam aja, karena habis ini kita akan masuk ke sesi dokumentasi. berarti 18. Ini udah selesai ya, adik-adik? Ini tinggal sesi dokumentasi, Bu. Halo, udah selesai? Ya, untuk acaranya sudah selesai, tinggal sesi dokumentasi, Bu. Oh, udah ya. Lanjut di jam Ya, nanti kita lanjut lagi di jam setengah 4, Bu. Ya, untuk adik anak-anak semester 3 Ya. jangan FOMO ya. Prinsipnya aturlah apa untuk KRS nanti rencana studinya itu mata kuliah yang memang prioritas untuk diambil kalau jangan salah pilih terus jangan bentrok aja. Jadi jangan harus terobsesi ya dosen si A si B karena tadi sudah disampaikan Bu Widi kita itu tim teaching jadi untuk RPS rencana pembelajaran semesteran sudah dirancang berdasarkan kelompok dosen. Nanti untuk susunan materi kuliah untuk per minggunya udah diatur penilaiannya juga sama jadi saya kira kuncinya adalah bagaimana kita itu memilih jadwal mata kuliah itu justru tidak apa berimbang ya, jadi tidak padat di 1 2 hari saja, nanti juga tidak efektif. Jadi harus ada jeda juga bagi kalian untuk apa ya otaknya tidak terlalu capek ya kuliah maraton ya, itu juga menjadi apa kunci keberhasilan untuk lulus mata kuliah itu. Jadi jangan lebih ke hal yang tidak terlalu substansi. Jadi lebih ke mata kuliahnya sesuai rencana dan
mengatur jadwal kuliahnya biar tidak bentrok dan proporsinya berimbang untuk tiap harinya. Itu saja sih pesannya. Kalau ada apa-apa bisa ke Advo. Terima kasih ya adik-adik Advo tadi edukasinya sangat bagus, bisa memberikan pencerahan ke adik-adik di semester 3. Mudah-mudahan nanti untuk input KRS-nya manajemen bisa berjalan lancar untuk pengalaman perdana bagi adik-adik di semester 3. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Titi dan Ibu Widi. Selanjutnya, Photo sebelum menutup session. kegiatan hari ini, Berarti mari kita bersama-sama melakukan sesi dokumentasi. kamu mau di rumah atau ke sini? Enggak ada. Ya, oke, bisa ambil posisi dulu teman-teman. Baik, nanti saya akan menghitung dari angka 1 sampai angka 3. Nanti teman-teman bisa langsung senyum dulu ya. 1, 2, 3. Unggul itu gimana? Manajemen Oke, unggul. mungkin Unggul. satu foto lagi, ganti gaya ya teman-teman. Unggul. 1, 2, 3. Apa yang mas? Balik kebalik nih kita. Hah? Namanya Bu Widi. Balik-balik. Sudah ya? Sudah. Ganti link Zoom. Iya, Mbak. Enggak Ibu, sama Ibu linknya. Oh, berarti kita tetap stay on ya. Oh iya, baik-baik. Oke, karena sesi dokumentasi sudah selesai, mengingatkan lagi bagi teman-teman yang belum mengisi presensi, bisa silahkan langsung mengisi presensinya. Alhamdulillah, kegiatan KRS Edu hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Semoga apa yang telah dipaparkan hari ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam proses pengisian KRS nantinya. Dan juga bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan atau nanti tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan besok pada tanggal 16 di Q&A-nya story-nya Human ya. Baik, saya Azhara Widya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.